Assalamualaikum Pak Alfiandra. Ya, waalaikumsalam Pak Ibnu. Sahabat-sahabat, saya hari ini bersama Pak Alfiandra, Direktur Operasi dari PT TLKJ yang mengelola jalan tol dari Jago sampai ke Cinere. Nah, sekarang TLKJ sedang proses penyelesaian seksi 3. Nah, dalam YouTube yang lalu Pak Alfiandra mengatakan bahwa untuk menyambung dari Krukut, dari Kukusan sampai ke Tol Desari ke Krukut itu diperkirakan akhir Juni sudah akan tersambung. Tapi kalau melihat lokasi masih ada tanah yang belum bebas, masih ada tanah yang belum selesai, kira-kira bagaimana nih Pak Alfiandra statement Anda yang lalu bahwa diperkirakan Juli akan selesai, akan bisa nyambung ke Tol Desari? Ya, terima kasih Pak Ibnu. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Mungkin ini sifatnya menindaklanjuti ya video terdahulu di mana saat itu kami dari TLKJ menjanjikan bahwa tol seksi 3 ini dari Kukusan ke arah Junction Krukut, tepatnya ke Tol Desari, arah ke Blok M itu bisa selesai di akhir bulan Juni. Tapi sampai dengan hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 ini, bisa kita lihat di sini ya, di belakang kami itu masih ada pekerjaan konstruksi. Itu ujungnya adalah tol Kukusan yang sudah beroperasi. Kemudian juga di belakang kita ini masih ada Musola Al Barokah yang sampai saat ini masih berproses. Artinya progres Musola Al Barokah ini sampai saat ini adalah sudah menemukan tanah pengganti, tanah ruislah, namun masih bernegosiasi dengan ini pemilik tanah, sehingga sampai dengan detik ini kami masih belum bisa melakukan konstruksi atau pekerjaan timbunan tanah di lokasi musola ini. Kemudian di belakang itu kita lihat juga masih banyak pekerjaan yang sedang dilakukan. Juga terkait dengan bidang-bidang tanah yang masih belum selesai. Di video terdahulu saya sampaikan waktu itu di lokasi tanah atas nama Pedi Pramono. Nah, tanah Pedi Pramono ini juga sampai saat ini belum kami konstruksi. Namun demikian sudah ada kemajuan. Progres ya? Sudah ada progres Pak, betul. Untuk tanah Pedi Pramono ini sampai dengan detik ini adalah statusnya akan kami konsinyasi ke pengadilan karena sudah ada surat dari ahli waris yang menyatakan keberatan dengan harga, sehingga itu kami lanjutkan untuk konsinyasi. Sehingga nanti selain Musola Al Barokah ada juga masjid saya, satu lagi. Ya betul, itu masjid Al Furqon. Nah, Masjid Al Furqon juga sama, namun kami sedang masih bernegosiasi harga ini untuk dapat tanah penggantinya, karena memang dengan pembangunan jalan tol ini harga-harga tanah di sini cukup pesat naiknya, sehingga uang ganti rugi yang sudah kami siapkan berdasarkan hasil appraisal dari KJPP itu sudah tidak mencukupi lagi, Jadi artinya tanah penggantinya pun juga sudah cukup mahal, sehingga sudah tidak mencukupi lagi Pak. Namun demikian kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena KJPP adalah pihak yang independen untuk menaksir harga tanah yang kami pakai maupun untuk tanah penggantinya begitu. Ini Pak Alfiandra ya, kan Bapak mengatakan bahwa dari Kukusan sampai ke Desari kan ya, terlambat ya. Itu kan seksi 3A ya. 3A betul. Nah, kalau sampai seksi 3B sampai Cinere, kira-kira kita anggaplah kapan secara menyeluruh bisa selesai gitu.
Terima Kan kasih. juga ada sejumlah tanah yang belum selesai ya. Betul. Jadi mengenai target kami kemarin di akhir bulan Juni, melihat perkembangan yang tadi saya sampaikan, ini kelihatannya tidak akan terpenuhi, Pak. Ya, melihat perkembangan pembebasan tanah seperti ini, sehingga rencana kami adalah kami akan berupaya menyelesaikan ini secara keseluruhan aja, Pak, langsung. Jadi seksi 3A sama seksi 3B, artinya tidak hanya ke Desari, kami juga mentargetkan langsung ke Limo saja, Pak, sesuai dengan kontrak kami dengan kontraktor KSO, Pak. Jadi target kami adalah di bulan Oktober. Itu pun dengan catatan konstruksi kami yang paling besar adalah di kali Sungai Pesanggerahan, itu lebih kurang paling cepat itu 5 bulan, Pak. Jadi apabila nanti penyelesaian tanah di Kelurahan Limo, khususnya tanah PT ACP itu selesai, ketika itu sudah kami konsinyasi, kita tinggal menambahkan 5 bulan untuk ini konstruksinya. Kira-kira disitulah yang akan ini, Pak, selesai nanti akhirnya. Katanya juga ada 45 tanah bidang apa? Oh iya, ada masih bermasalah ya? 48 bidang, Pak. 48. Yang bermasalah itu adalah lokasi gerbang tol Limo nanti. Itu bermasalahnya karena tanah sisa yang harus kami bayarkan juga, karena cukup luas. Dari 48 bidang itu keseluruhan tanah sisanya di atas 100 meter persegi, sehingga itu harus kami lewati dengan peraturan yang ini khusus, Pak. Jadi kalau di atas 100 meter persegi itu tanah sisanya, itu ada tim panitia yang memutuskan apakah layak atau tidak. Juga ada sejumlah tanah yang katanya mesti diadakan revisi penetapan lokasi, kan, Lok? Ya, betul. Revisi. Iya, betul. Itu juga tanah itu penlok itu revisi penlok untuk tanah terdampak, Pak. Jadi di luar. Terdampak. Ya, betul. Harusnya seperti itu. Jadi di luar tanah yang 48 tadi itu ada tanah terdampak yang di lokasi gerbang tol Limo yang harus kita rubah penloknya, dan itu juga butuh waktu yang cukup lama, Pak. Jadi Itu tantangan kita sekarang, Pak. Sejumlah tanah banyak ada berbagai masalah ya. Betul. Jadi kalau begini bisa disimpulkan, Pak, ya, Alfiandra, kalau misalnya TLKJ tanahnya udah beres semua, cepat bangun ya? Iya, betul. Itu memang selama ini tanah selalu jadi masalah yang paling utama, Pak. Kalau tanah selesai, saya rasa karena kita konstruksinya adalah TN grade, Pak, hanya di overpass, kemudian di junction yang cukup complicated, kemudian yang jembatan Kali Pesanggerahan. Kalau selain itu nggak ada masalah, Pak, sebetulnya. Ini mengenai Cuma lokasi tol ini ya, tol ini lokasi ini, penetapan lokasi. Siapa sih yang menetapkan, Pak? Emang Bapak nggak tahu ada masjid, ada musola macam-macam nih? Iya, ini juga penetapan lokasi untuk trase yang sekarang kita kerjakan ini udah yang paling minim, Pak. Minim resikonya dan minim juga menggusur ke tanah rakyat, Pak. Jadi memang kalau kita mau diminimalisir, artinya dinolkan resikonya juga tidak mungkin, Pak, karena kita bekerja di ini termasuk Kota Depok. Jadi sudah pasti ini wilayahnya wilayah padat penduduk, jadi pemilihan trase ini sudah yang paling maksimal nih, Pak. Siapa yang minimal? menetapkan? Oh, penetapannya oleh ini gubernur sekarang. Oh, yang mengusulkan? Yang mengusulkan dari Ditjen Bina Marga, Pak. Oh, ya. Ke BPN ya? Enggak, langsung ke Pomda tingkat 1. Nanti sesudah penetapan itu baru kita laksanakan identifikasi pemilik tanah, kemudian ada tahapan sosialisasi dan segala BPN macam. terlibat kan? Ya, justru ujung tombaknya di BPN. Jadi artinya ini penetapan lokasi di luar kendalinya. Ya, betul. BUJD atau TLKJ ya? Iya, betul, Pak. Di luar ini kendali kita. Dan kita sifatnya support, Pak. Jadi apapun kegiatan tahapan-tahapan tadi yang dilaksanakan oleh BPN dan BPK juga dari Departemen PUPR, kita support, Pak, ininya kegiatan-kegiatannya. Baik, Pak Alfiandra, saya pikir cukup nih. Ya. Jadi kalau lihat berdasarkan penjelasan Bapak, nampaknya memang ini diharapkan Oktober ya.
Oktober ya. Oktober 2022 diharapkan akan selesai. Ya. Kalau belum selesai bagaimana, Pak? Kalau belum selesai, satu-satunya cara kami memperpanjang kontrak kami, Pak, dengan kontraktor PP Presisi dan LMA KSO. Jadi harus kami Dan kita berharap tidak diperpanjang ya. Kita berharap tidak diperpanjang, tapi seperti yang saya bilang tadi, catatannya adalah dari nanti tanah bebas 100% ditambah 5 bulan, Pak, untuk pengerjaan konstruksi kami yang utama di Kali Pesanggerahan, Pak, tambah 5 bulan. Itu aja. Baik, jadi kita simpulkan sobat-sobat bahwa tol seksi 3 Cinere dari Kukusan sampai ke Jagorawi ini yang akan tersambung dari Kukusan sampai ke Rukut Limo ya, sampai ke Cinere ya. Cinere Nah, itu diharapkan Oktober akan selesai, dan mari kita support tentunya instansi terkait ya, pemerintah ya. Ya, betul, Pak. Untuk Sangat support. Saya dengar sampai sudah Presiden KSP ikut terlibat ya. Ya, semua, Pak, sekarang, Pak. Kantor staf presiden. Alhamdulillah sudah ada atensi, Pak. Jadi kami baik dari KSP maupun kemudian dari KPPIP, juga dari Polhukam, itu sudah memberikan atensi semua. Ya, kita sama-sama berharap, Pak, ini ada percepatan lah untuk pembebasan tanahnya, Pak. Baik, sobat-sobat, saya rasa demikian wawancara saya dengan Pak Ardiandra, Direktur Operasi PT TLKJ yang mengelola jalan tol Cijago atau Cinere Jagorawi. Demikian dari Ibnu Purna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.